kita awal yang tertentu semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Tokoh dan ajaran tasawuf. Ya. Secara singkat, tasawuf itu ilmu batin. Tasawuf itu ilmu batin. Tasawuf itu ilmu batin, yaitu agar ilmu akidah dan fikihnya bisa menyatu. Jadi antara ilmu akidah, iman kita dengan fikih kayak secara syariat, sholat dan sebagainya itu bisa menyatu. Itu betul yang namanya tasawuf. Kayak contoh, ketika ada orang misal akidahnya itu baik, contohnya dia melakukan akidahnya, sikapnya baik gitu ya, akidahnya bagus adalah orang, tapi dia itu sombong, sifatnya itu sombong, suka menyakiti orang lain, itu enggak, ya rusak akidahnya sama aja. Karena akidah dan fikih itu disatukan dan disempurnakan oleh tasawuf. Contoh lagi kalau dari ilmu fikihnya, ada orang yang melakukan sholatnya itu tertib, 5 waktu, syarat rukunnya terpenuhi semua dengan sempurna, tapi di situ dia tidak khusyuk. 5 waktu dilakukan, semua rukun-rukunnya dilaksanakan, tapi ketika sholat dia tidak khusyuk, tidak bisa. Tasawuf adalah ilmu yang dapat memurnikan hati manusia. Jadi tasawuf itu ilmu batin dan ilmu yang bisa memurnikan hati manusia. Langsung aja masuk ke tokoh-tokohnya. Yang pertama dari Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi ini, Al-Baghdad berasal dari Baghdad ya. Kalau untuk biografinya bisa dilihat di situ ada. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi ini lebih kepada, kalau yang saya cari ya, saya tidak sesuai dengan saya, jadi saya cari dari sumber-sumber tertentu, dan hasilnya tasawuf yang dilakukan oleh Imam Junaid al-Baghdadi itu tasawuf sunni, yaitu tasawuf pembentukan akhlak. Kalau menurut beliau, tasawuf ialah Allah mematikanmu atau Allah itu mematikanmu atau menjauhkanmu dari dirimu sendiri dan menghidupkanmu di dalamnya. Jadi maksud beliau adalah tasawuf menurut beliau itu menjauhkan kita dari diri kita dan menghidupkan Allah dalam diri kita. Jadi ketika melakukan tasawuf itu kita sampai lupa pada diri kita sendiri. Jadi yang ingat cuma Allah, melakukan segala sesuatu. Oh enggak, ini saya mau sholat bukan karena saya agar dapat surga, enggak, karena saya ini diperintahkan oleh Allah dan untuk Allah, disuruh untuk beribadah. Jadi yang ingat cuma Allah, sehingga diri sendirinya itu seakan-akan terlupakan gitu. Makanya dikatakan menjauhkan dari dirimu sendiri dan menghidupkanmu di dalamnya. Nah, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja, cuma nggak bisa cuma kilawakal, cuma banyak ngomong, kamu harus gini bisa. Tapi kita melakukannya dengan lapar atau puasa, jadi dengan ikhtiar, meninggalkan kelezatan dunia dan melepaskan segala hal-hal yang menyenangkan dan yang indah. Karena tasawuf adalah kemurnian hubungan dengan Allah yang dasar, yang menghindari kesenangan dunia. Jadi
tasawuf pada umumnya itu meninggalkan kenikmatan dunia. Jadi segala sesuatu yang dapat melalaikan atau melupakan kita kepada Allah itu ditinggalkan. Kayak misal para sufi itu banyak kan zuhud ya, meninggalkan dunia. Jadi kebanyakan itu tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan dunia. Dunia mau hancur gimana saya tidak ngurus, yang penting saya tetap pada Allah. Jadi kebanyakan sufi itu tidak pusing mikirin dunia. Wah, besok saya makan apa, saya besok harus makan, saya kerjaan apa biar saya dapat uang, biar saya bisa makan. Tidak pusing di situ, malah berpikir ya sudah, kalau besok makan ya alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah juga. Tapi itu tetap dari Allah, pemberian dari Allah. Terus sufi itu seperti bumi, jadi diberi kotoran tetap memberikan tumbuhan yang bagus untuk bisa dikonsumsi. Jadi walaupun dunia ini memberikan hal-hal yang bisa dikatakan merugikan, tapi sufi tetap memberi manfaat kepada yang lain. Seperti halnya bumi, dikasih kotoran tapi malah menumbuhkan makanan yang bisa dinikmati oleh manusia. Nah, sufi ini juga ketika diinjak oleh orang soleh atau orang munafik tetap stabil, seperti halnya mendung itu meneduhkan semua dan hujan untuk membasahi semua. Jadi walaupun ketika diinjak-injak oleh orang soleh itu tetap stabil, tidak goyah, tidak pusing. Menurut saya kok dihina sama orang baik, orang yang berilmu, gimana, tidak pusing. Nah, menurut Imam Al-Junaidi, ini beliau itu orang yang termasuk sufi besar. Nah, salah satu syarat agar bisa menjadi murid beliau itu yang pertama, salah satunya harus hafal Al-Quran dan bisa nulis hadis. Zaman dulu tidak kayak sekarang, kita dengan aplikasi hadis tidak bisa nulis. Kalau dulu mau nulis satu hadis saja harus mengembara selama berbulan-bulan. Dan harus hafal Al-Quran karena beliau juga seorang hadis. Jadi syaratnya kalau ingin jadi muridnya Imam Junaid Al-Baghdadi harus hafal Al-Quran dulu dan bisa nulis hadis sampai sanad-sanadnya, tidak cuma sekedar nulis. Beliau itu muridnya banyak, walaupun banyak tapi beliau tidak terlalu suka kayak memberikan ceramah dan khotbah. Di situ ada tangan beliau, namanya siapa? Sekalian. Jadi pada suatu ketika beliau itu ketika disuruh untuk khotbah, untuk untuk memberikan ceramah, beliau tidak mau. Karena pada suatu ketika pamannya itu menyuruh Imam Junaid ini untuk khotbah, tapi beliau tetap menolak. Lalu pada malam harinya ketika beliau tidur, beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah dan disuruh untuk khotbah. Kamu khotbah kok? Dan ketika bangun, ketika di paginya sama pamannya, pas Imam Junaid mau keluar keluar dari rumah, di depan sudah ada pamannya. Mimpi apa Ustaz? Apa semalam? Ditanya sama pamannya. Dan pamannya juga seorang sufi. Nah, Imam Junaid ini sudah dididik oleh pamannya dari kecil, ada di situ. Makanya pamannya juga seorang sufi. Ketika keluar dari rumah, di depan sudah ada pamannya, ditanya mimpi apa semalam. Akhirnya beliau khotbah. Di khotbahnya itu nunggu disuruh sama Rasulullah SAW. Nah, alasan beliau nggak mau khotbah itu karena masih ada gurunya, yaitu pamannya tadi. Jadi beliau merasa tidak pantas, masih ada guru saya, maksudnya paman saya sebagai guru, dan beliau lebih berhak, lebih bisa
lebih pantas memberikan khotbah daripada saya. Jadi beliau merasa sungkan karena masih ada ilmunya. Lalu menurut beliau, sufi itu punya 8 sifat. Yang pertama itu murah hati seperti Nabi Ibrahim. Terus yang kedua ridho seperti Nabi Ismail. Ridho ini kita nonton Nabi Ismail disembelih, beliau kan tidak tanya ke ayahnya, ke Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim, kok iya tak Pak? Iya tak ayah? Bener tak? Sampean dimimpiin suruh nyembelih, tidak tanya. Malah beliau langsung, ya sudah ayo. Jadi saking ridhonya ikhlas. Kalau itu memang benar-benar perintah Allah, sudah laksanakan tanpa ABCD. Lalu sabar seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub kan dulunya seorang miliarder terus bangkrut, anaknya meninggal, ditinggalkan istrinya, lalu mendapat penyakit. Nah, di situ dia sangat sabar dan tabah. Awalnya hidup enak sampai sakit-sakitan, mendapat penyakit yang sampai dia diasingkan dari masyarakatnya. Yang katanya sampai ada ulat di tangannya, jatuh, diambil lagi, dicari karena dia saking sabarnya. Lalu berkomunikasi dengan isyarat seperti Nabi Zakaria. Ini saya lupa kisahnya. Terus uzlah seperti Nabi Yahya. Maksudnya itu menjauh dari masyarakat. Jadi tidak, salah satu sifat sufi ya, tidak terlalu dekat dengan lingkungannya, malah menjauh dengan masyarakat. Tujuannya apa? Agar dia bisa melihat, oh ini tuh realitas sebenarnya. Kayak contoh aja, kamu melihat apa wajah temanmu aja dari dekat, apa kelihatan gantengnya? Ya. Jadi butuh jarak untuk bisa melihat kebenaran. Makanya itu kebanyakan sufi itu tidak kebanyakan ikut campur dalam urusan dunia, dalam masyarakat. Dia malah menjauh. Ya. Jadi agar dia bisa melihat, oh ternyata ini tuh keadaan sebenarnya dalam masyarakat. Kalau kita masuk dalam masyarakat, kita tidak tahu mana yang ini benar apa enggak, atau ini salah apa enggak. Jadi cuma ikut-ikut aja, ikutin alurnya tanpa tahu itu benar atau tidak, karena kita ikut campur dalam masyarakat. Jadi masih dalam ruang itu. Jadi harus agar bisa menilai ini benar atau tidak di dalam masyarakat, keadaan masyarakat gimana, kita harus bisa jaga jarak. Agak menepi dulu sebentar. Lalu kesederhanaan seperti Nabi Musa. Nabi Musa kan seorang anak angkat dari raja ya, Raja Fir'aun, tapi beliau tetap memakai jubah wol, bukan jubah wol seperti sekarang. Kalau dulu itu kan dari kulit binatang. Karena saking kesederhanaannya, walaupun seorang pangeran, dia tidak berpenampilan seperti layaknya pangeran, malah memakai jubah wol. Lalu pengembara seperti Nabi Isa. Karena kebanyakan para sufi itu juga mendapatkan tingkat makrifat karena mengembara tadi. Karena dengan mengembara itu adalah sebuah wawasan simbol dari wawasan luas. Kayak contoh kalian rumahnya di Jawa Timur, Jawa Barat, mengembara ke Jawa Timur, kalian mendapat banyak wawasan. Jadi wawasan kalian itu tidak seputar di lingkungan rumah tok. Jadi lebih jauh. Ternyata ketika saya di tempat ini, saya dapatkan ini banyak yang dapatkan karena mengembara, wawasannya luas. Rendah hati seperti Nabi Muhammad. Jadi sangat rendah hati. Jadi sifat-sifat dari sufi itu murah hati. 8 sifatnya murah hati, ridho, sabar, bisa berkomunikasi dengan isyarat. Jadi kebanyakan sufi kan tidak menyampaikan sesuatu. Ada beberapa yang dikatakan secara langsung, ada juga yang disimbolkan dengan isyarat. Yang misal melakukan sesuatu tanpa mengatakan, tapi ternyata itu adalah sebuah sindiran atau kritikan. Kebanyakan contohnya yang Jalaluddin Rumi, Abu Nawas ketika mengkritik Harun al-Rasyid, beliau kan
tidak mengatakan secara langsung, tapi menggunakan simbol isyarat. Jadi ada keuntungan juga ketika melakukan dengan isyarat itu. Jadi ketika dikatakan dengan kata-kata itu bisa jadi salah paham, malah bisa jadi salah tangkap gitu loh. Akhirnya dikatakan melalui isyarat tadi. Lalu ajaran pertama itu tauhid. Nah, tauhid menurut Imam Al-Baghdadi yaitu pemisah yang bako dan yang fana, menegaskan kita yang fana itu ditentukan oleh Allah yang bako. Jadi kita itu fana, cuma sementara, tidak selamanya. Nah, Allah itu yang bako, jadi pemisah antara yang fana dan yang bako. Cara kita mengenal Allah adalah dengan cara akuilah bahwa kamu tidak akan mampu mengenal Allah karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa disama-samakan dengan sesuatu. Jadi menurut Imam Junaid, cara kita agar mengenal Allah itu ya sadar diri bahwa kita itu tidak dapat mengenal Allah. Kalau kita kenal Allah berarti sama halnya Allah dengan makhluk, padahal laisa kamitslihi syai'un. Lalu dan kita ini hidup di dunia itu sebagai pemenuhan janji kalau menurut Imam Junaid. Karena dulu waktu kita masih dalam bentuk bentuk roh yang benar-benar roh, jadi belum terkontaminasi oleh apapun, kita itu dalam Al-Quran ada roh. Wa idza rabbuka min bani adama dzurriyyatuhum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan itu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami melakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lemah terhadap ini. Jadi kita ketika masih dalam bentuk roh yang benar-benar roh, masih belum dimasukkan dalam jasad itu, ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhan? Lalu kita menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Nah, ketika kita hidup di dunia ini sebagai pemenuhan janji, maksudnya kita melakukan janji kita. Jadi ketika dulu kita berjanji bahwa Allah itu Tuhan kami, di dunia kita melakukannya. Allah itu Tuhan kami dengan cara melakukan ibadah yang diperintahkan, menyingkirkan menghindari larangannya. Lalu masuk ke macam-macam tauhid, ini ada yang namanya tauhid awam, yaitu terletak dalam penegasan atas keesaan Allah, menolak semua sekutu dan kesamaan Allah. Namun mereka tak memiliki harapan dan ketakutan kepada daya-daya selain Allah. Jadi tauhid menolak awam itu cuma caranya ya keimanan pada orang-orang pada umumnya. Jadi masih memiliki harapan dan takut kepada daya-daya yang selain Allah. Contohnya misal masih seakan-akan ada orang yang memberikan uang. Nah, kita tidak ingat bahwa Allah ini yang memberikan melalui perantara ini, tapi masih berterima menganggap orang itu yang memberikan kepada kita, bukan Allah. Dan kita mendapat musibah, kita masih berharap ini tidak ada bantuan sosial lah. Jadi tidak meminta kepada Allah,
Jadi masih ada harapan kepada selain Allah. Lalu tauhid alim terletak dalam penegasan atas keesaan Allah, menolak semua sekutu dan mempersamakan Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Namun mereka tetap memiliki harapan dan ketakutan yang muncul dari hasrat pemahaman keinginan mereka sendiri. Jadi ini awam tingkatannya agak lebih tinggi dari tauhid alim ini lebih tinggi dari awam. Jadi tauhid alim ini bagi para kiai orang yang berilmu. Lalu tauhid khawas sebagaimana tauhid awam dan alim, namun tanpa harapan dan ketakutan selain kepada Allah. Jadi sudah mulai masuk dalam tingkat sufi, jadi di sufi awal. Jadi sudah tidak mengharap yang selain Allah, cuma berharap pada Allah dan takut pada Allah. Lalu ada lagi tauhid khawas dan khawas sebagaimana tauhid awam dan alim, tanpa harapan dan ketakutan selain kepada Allah, bahkan tidak lagi memiliki keinginan hasrat pribadi karena menempati kitab dan mengalami kanan. Jadi tauhid khawas ini sudah cuma Allah Pak tadi. Aku sendiri pun sudah tidak diurusin, diri sendiri sudah tidak diurus, cuma Allah. Lalu daya zuhud, anti jatuh. Nah, zuhud ini maksudnya anti jatuh cinta dengan dunia. Ada ya syukur, tidak ada ya apa-apa gitu. Itu salah satu pendapat menurut Imam Junaid. Lalu tawakal itu sebuah kesadaran diri bahwa kita itu milik Allah. Lalu mahabbah, banyaknya diri kita untuk hadirnya diri yang dicintai. Jadi kita rela enggak mengurusi diri kita untuk orang untuk yang dicintai. Jadi tetap Allah, aku tidak makan, tidak apa yang aku tetap bersama Allah. Musahadah yaitu menyaksikan, bukan melihat. Menyaksikan itu dalam hati. Jadi apa yang kamu lihat itu yang terlihat itu malah Allah. Ya, misal melihat laut, mata kan melihatnya, tapi yang dalam hati lihatlah ini keindahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ma'rifat, kondisi jiwa yang sadar akan ketidaktahuan kita akan pengetahuan yang telah diberi anugerah. Lalu masuk ke tokoh kedua yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini kan terkenal sebagai wali perempuan. Nah, beliau ini pencetus tren baru dalam ilmu makrifat. Jadi beda dengan pendahulunya. Jika pendahulunya itu apa namanya? Makrifat karena melakukannya takut kepada Allah gitu, dan harapan Allah dan masih berharap pada Allah. Dan tapi beliau ini Rabi'ah al-Adawiyah mencetus tren baru dalam interaksi dengan Allah, yaitu mahabbah. Jadi cinta dengan Allah. Jadi bukan karena lagi sebagai kewajiban, tapi sudah karena cinta. Dan cinta itu ketika tidak disuruh ya harus dilakukan gitu. Walaupun tidak disuruh dilakukan. Rabi'ah ini anak keempat dari 4 bersaudara, semuanya cewek ya. Anak saudara-saudaranya semuanya perempuan. Dalam tasawuf mahabbah itu makom paling tinggi tingkatannya. Jadi mahabbah itu tingkatan paling tinggi dalam ilmu tasawuf. Tingkatan cinta, menurut beliau tingkatan cinta itu ada 10. Yang pertama ilaqah, tergantungan. Jadi terikat dengan yang dicinta. Jadi kalau tidak ada yang saya melakukan ini karena karena untuk yang dicintai, namanya tergantungan. Iradah, keinginan. Jadi hanya yang dicintai atau yang diinginkan. Terus as-sababah, ketercurahan. Hanya jadi melakukan sesuatu hanya untuk yang dicintai, untuk ketercurahan.
Terus horor, cinta yang apa? Cinta yang menyala. Jadi hidupmu hanya untuk yang dicinta. Jadi kalau kalian punya pacar gitu, nggak ngurus apa, yang penting yang saya cinta itu apa yang saya lakukan untuk yang saya cintai, untuk pacar saya. Lalu kalau ada cinta yang tulus, jadi kamu melakukan sesuatu untuk contoh ya, untuk pacarmu itu ya sudah, tidak apa-apa, tidak mengharap balasan, yang penting pacar saya senang. Itu termasuk al-wadah. Nah, pada Allah juga gitu, saya melakukan misal ibadah A, ya sudah, saya tidak mengharap balasannya, tidak mengharap, ya saya melakukan sholat agar masuk surga. Jadi ya sudah, ini saya melakukan sholat karena Allah ini yang saya cinta pada Allah. Terus asyallah, tidak cinta yang mendarah daging, jadi sudah saking cintanya sampai mendarah daging. Lalu al-ish, kerinduan, jadi lupa segalanya, cuma ingat yang dicinta. Lalu tayamum, ini bukan tayamum wudu ya, jadi lebih ke kerendahan hati. Jadi tunduk dan takluk apa yang disuruh oleh yang dicintai dilaksanakan. Ta'abbud, penghambaan. Nah, jadi bedanya perendahan diri yang tayamum sama ta'abbud ini, ta'abbud lebih ke ketika tayamum tadi kan ketika disuruh ya sudah dipatuhi tanpa basa-basi, tanpa ABCD, langsung dilaksanakan. Ta'abbud ini walaupun tidak disuruh sama yang dicinta langsung dilaksanakan. Contohnya sholat wajib kan memang sudah diwajibkan. Nah, kita melakukan sholat sunnah yang tanpa disuruh pun kita lakukan. Jadi ta'abbud ini lebih kepada tadi melakukan walaupun tidak disuruh. Terus al-quwwah sudah tidak terpisahkan lagi. Ya aku ya dia, jadi satu menjadi satu antara yang mencintai dan dicintai. Terus tanda cinta ilahiyah yang pertama itu senang bertemu dengan kekasihnya. Makanya apabila Jawa itu sangat rajin dalam beribadah dan sedikit tidurnya, cuma sebentar, karena saking senangnya ketemu dengan Allah. Jadi kalau dengan kasihmu aja tidak senang ketemu, berarti ya cinta ya. Jadi salah satu tanda cinta ilahi itu senang ketemu dengan kasihnya, senang ketemu dengan Allah. Terus mengutamakan yang dicintai daripada diri sendiri. Nah, lalu demi pacar berkorban, hujan-hujanan, beli makanan karena dia kelaparan, itu mengutamakan yang dicintai daripada diri sendiri. Tidak ngurus aku sakit apa-apa, yang penting dia jangan sampai kelaparan. Nah, sama Allah juga gitu, mengutamakan yang dicintai daripada diri sendiri. Jadi apa yang Allah perintahkan laksanakan, apa yang membuat Allah senang dilaksanakan, tanpa ngurus dunia. Aku harus melakukan pekerjaan ini biar saya dapat uang, biar bisa kaya enggak. Terus selalu ingat dengan yang dicinta. Lalu suka berkholwat atau bermunajat, kalau bahasanya dengan Allah, suka bermunajat. Jadi senang berdoa dengan Allah. Kalau pada itu karena ada ini, jadi ada syairnya yang pada intinya itu ketika semua orang-orang sudah pada terlelap tidur, nah aku ini sudah siap menghamba padamu. Jadi suka berkholwat, bermunajat dengan Allah, berduaan dengan Allah. Dan menyesal kehilangan apapun, asalkan Allah masih ada. Jika kaya tiba-tiba langsung bangkrut gitu ya usahanya, tidak apa-apa. Jadi akhirnya tidak apa-apa, yang penting saya masih punya Allah. Tidak merasa berat dan keberatan. Jadi ketika Allah meminta apa tidak merasa keberatan. Saya ini disuruh sholat malam tapi saya kok berat melakukannya. Jadi dengan senang hati berdoa. Lalu bersikap lembut pada makhluknya. Jadi salah satu cinta pada Allah itu ya bersikap lembut pada makhluknya. Lalu takut dan berharap pada yang dicintai.
Jadi takut kehilangan, berharap pada yang dicintai. Lalu tidak memamerkan cinta sebagai wujud keagungan dan kemuliaan. Terus senang dan ridho pada Allah. Terus menurut Rafiqah, apa itu cinta? Menurut beliau, cinta itu super menjelaskan apa hakikat cinta itu. Ia hanya memperlihatkan kerinduan gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakan dapat mengetahui bagaimana engkau dapat menggambarkan sesuatu yang kau sendiri bagai telah hilang dari hadapannya, walaupun wujudnya masih ada. Oleh karena hatimu yang gembira membuat sudah menemukan. Jadi cinta itu menurut Rabi'ah Adawi itu suka dijelaskan. Hakikat cinta itu sebenarnya apa? Karena cinta itu hanya memperlihatkan kerinduan gambaran perasaan. Jadi cuma rindu. Jadi hakikat cinta itu tidak ada. Nanti ketika kalian sama pasangan kalian gitu, tidak ketemu, hanya rindu kangen. Nah itu hasil dari cinta itu. Tapi cinta itu sendiri itu apa? Tidak tahu. Itu ya karena hasil dari cinta itu. Hanya orang yang dapat merasakan, hanya orang yang merasakannya dapat mengetahui. Jadi kalau kalian punya teman gitu ya, dijak curhat mengenai hubungan dan sahabat kalian, tapi teman kalian tidak pernah mengalami apa cinta, ya cuma teori-teori itu. Merasakan sebenarnya cinta itu apa ya tidak tahu. Lalu bagaimana mungkin kau tahu dapat menggambarkan sesuatu yang kau sendiri bagai telah hilang dari hadapannya, walaupun wujudnya masih ada. Jadi susah dijelaskan. Seakan-akan ketika di hadapan Allah itu kita ini udah nggak ada gitu. Udah nggak ada, yang ada cuma Allah. Walaupun wujud kita itu masih ada, tapi merasa kita itu udah nggak ada. Oleh karena hatimu yang gembira membuat tidak mengenal. Karena saking senangnya itu ya susah untuk dijelaskan. Ini menurut Rabi'ah Adawiyah hakikat cinta. Tak ada jarak antara yang mencintai dan yang dicintai. Cinta adalah pengungkapan dari rasa rindu, penuturan perasaan. Barang siapa merasakan, ia akan mengenal. Barang siapa menentukan, ia sendiri tidak dapat ditentukan. Bagaimana engkau akan menentukan sesuatu sedangkan engkau sendiri bernyam di hadiratnya, lebur dengan wujudnya, sirna akan menyaksikannya. Dalam kondisi sehat engkau mampu dibuatnya. Dengan memusatkan perhatian kepadanya, engkau menjadi mantap. Dengan bersenang-senang dengannya, engkau menjadi sedih. Rasa takut membentang lisan untuk bicara. Rasa bingung menahan hati untuk mengungkapkan sesuatu. Rasa cemburu mendidih mata untuk melihat. Rasa kebesaran mengikat akal untuk mengaku. Tiada dalam cinta selain kebesaran yang langgeng, kebingungan yang lekat, hati yang rindu, rahasia yang tertutup, badan yang merasa sakit tidak aman. Cinta dengan segala kemunduran yang telah menguasai hati. Jadi bingung gitu. Rabi'ah Adawiyah bingung. Cinta itu sebenarnya apa? Bingung. Terus ciri-ciri cinta itu yang pertama tidak ada jarak, dan nggak ada aku atau kamu, yang ada cuma kita. Jadi dengan Allah itu sudah nggak ada hamba dengan Allah, sudah ya sudah bahasa kasarnya itu sudah bareng antara yang mencintai dan dicintai. Terus pengungkapan dari rasa rindu. Lalu hakikat cinta itu tadi susah dijelaskan karena rasa itu yang tidak bisa dijelaskan. Contoh aja, minum es teh gitu ya, manis rasanya. Kamu tahu cara menjelaskan rasa manis itu gimana? Coba rasanya. Ya tahu. Tapi kalau merasakan, tahu itu kalau manis. Tahu kan? Jadi rasa itu caranya susah untuk dijelaskan. Tapi ketika merasakannya harus, kalau ingin tahu ya harus merasakannya. Jadi hakikat cinta itu sudah dijelaskan karena ya rasanya. Ya tadi manis itu apa, gimana, apa pengertian manis itu apa? Tidak bisa dijelaskan. Karena itu sebuah rasa. Kalau pengen tahu rasanya saya coba lah, ini rasa manis. Terus menjelang mahabbah. Jadi sebelum cinta pada Allah
bukan ketika kita meminta kita ingin bertobat terus Allah mengampuni. Jadi ketika Allah berkehendak untuk kita bertobat, ya sudah kita bertobat dan pasti diterima. Jadi konsepnya itu dibalik sama Rabi'ah. Kalau pada umumnya kan ketika kita bertobat sama Allah diterima, Allah pasti menerimanya. Kalau menurut beliau enggak. Kalau Allah berkehendak kita untuk bertobat, ya kita akan bertobat. Terus ridho kepada Allah, bukan Allah ridho kepada kita. Kebalikannya, kita malah ridho kepada Allah atas semua ketentuan yang telah diberikan kepada kita. Jadi apa yang diberikan kepada Allah kita ridho, ikhlas. Terus menjelang apa ini masih juga namanya menyerap keindahan dan keagungannya Tuhan. Semua yang aku dengar di alam raya itu merupakan sangat burung kecil dedaunan, suara kecil air di pancuran, nyanyian burung bersautan, hembus angin, suara lintar dan suara kilat yang berjalan. Ini usai dari sebagai tanda bukti atas keagunganmu dan sebagai saksi abadi atas keesaanmu, juga sebagai kabar bagi manusia bahwa satu pun ada yang menandingimu dan mengikutimu. Jadi dalam suara petir yang menakutkan pun masih ada keindahan dan keagungan ini. Menyerap keindahan dan keagungannya. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita bisa menyerap dalam positifnya, bukan negatifnya. Bukan malah sampai ya Allah malah hujan, yang dikasih panas kok, protes, dikasih hujan kok protes. Terus masuk ke yang Al-Ghazali dulu. Masuk ke yang Al-Ghazali. Al-Ghazali itu seorang ulama besar pada umur 28 tahun juga beliau sudah menjadi dosen dan rektor. Rektor itu tahu rektor? Nah, rektor itu kayak kepala sekolahnya kampus pemimpinnya. Jadi pada umur 28 tahun sudah menjadi rektor dan dosen. Lalu di umur 38, sebelumnya ayahnya itu meninggal pada saat Imam Ghazali masih kecil. Jadi ketika masih kecil usia 8 tahun misalnya itu ayahnya sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal ayahnya itu menitipkan Al-Ghazali ini pada sahabatnya yang seorang sufi juga. Nah, di umur 38 yang mengembara selama 6 tahun. Jadi karena ada problem di umur 38 tahun dia mengembara selama 6 tahun. Nah, dari 6 tahun ini pengembaraannya nanti menghasilkan lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin tahu apa sebenarnya? Itu hasil dari pengembaraan beliau selama 6 tahun. Jadi beliau itu masa jayanya itu hanya 10 tahun. Umur 28 sudah menjadi